Lonceng leluhur Abu Nawas. Ada-ada saja ulah Abu Jahil. Ia tak pernah henti memusuhi Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng. Lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan lonceng tersebut, bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi capek-capek mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer, gerutu Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahil, coba lihat, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil semakin panas. "Dasar tukang pamer," balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan untuk pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benak Abu Jahil niat untuk berbuat jahat. "Akan kucuri lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan. Biar tahu rasa dia," pikir Abu Jahil. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil naik ke daerah rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi, saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tak mau menyerah. Malam berikutnya, ia kembali mencuri lonceng Abu Nawas. Kali ini ia lebih berhati-hati daripada malam sebelumnya. Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbersit di benaknya adalah bertanya pada Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahil? Tumben nih main kemari," tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh untuk mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. "Itu sih gampang Abu Jahil. Gini, jadi saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas.
pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Betul juga, kata Abu Nawas. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Ujar Abu Jahil dalam hati. Terima kasih Abu Nawas atas solusinya, ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. Yes, akhirnya aku berhasil, ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak mengambil loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahil terkejut. Apalagi ketika ia menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. Ngapain kamu mencuri loncengku? Tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil. Tentu saja aku bisa mendengar lonceng, telingaku kan tidak ditutup kapas, teriak Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku, gerutu Abu Jahil. Terlepas apakah cerita ini cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmahnya adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Bumi bulat atau datar? Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja. Bukan paduka yang mulia, jawab si musafir. Baiklah, coba tunjukkan kepadaku, barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan paduka jawab, pinta si musafir. Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata paduka, tapi paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu. Jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Sontak seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu,
mereka masih saja belum menemukan solusinya. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini. Perintah Baginda Raja. Mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai. Jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Oke, ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan kepadaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu, si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan memecahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya, si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja pun menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksud dari teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya, hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah,
dan 3 bagian lainnya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit, maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Nah, oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas. Timpal si musafir karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Suatu hari, Abu Nawas menjaili Baginda Raja. Namun, kali ini usilnya bisa dibilang kelewat batas. Sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya, perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali 2 kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini, perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. Apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas ketakutan. Kami diperintah Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa, jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar, jawab Baginda Raja. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati, bentak Baginda Raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun,
Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba,
Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja. Abu Nawas dan Dajjal. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kota Basrah. Karena ia tak punya kenalan di tempat itu, maka ia menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari. Ternyata penginapan yang ia tempati kondisinya sudah sangat tua dan rusak. Abu Nawas kemudian menemui pemilik penginapan tersebut. "Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyit, meskipun hanya terkena hembusan angin kecil," kata Abu Nawas. "Tenang Tuan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena penginapanku ini menyesuaikan usia bumi," balas si pemilik. "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Jadi begini Tuan, usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Tapi meski demikian, bumi ini masih terlihat kokoh dan kuat. Tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat," ujar si pemilik beralasan. "Ya, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang, karena keburu kiamat duluan," timbal Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi berlalu dan mencari penginapan yang lebih layak. Cerita berikutnya dikisahkan ada sahabat Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Sehari kadang makan, sehari kadang puasa. Itu karena di rumahnya tidak ada persiapan makanan. Meskipun demikian, ia tak mengharap belas kasihan orang lain. Ia tak ingin orang lain tahu tentang keadaannya. Suatu hari ia merasakan lapar, tapi di rumah tidak ada makanan sama sekali. Untunglah masih ada sepotong roti dan keju. Ia pun langsung memakannya. Saat ia makan, serpihan keju kecil menempel di janggutnya tanpa ia sadari. Setelah menyantap habis roti dan keju tersebut, ia masih merasakan lapar. Karena potongan roti yang ia makan ukurannya lumayan kecil. Tidak berapa lama, tiba-tiba Abu Nawas datang ke rumahnya. Ia pun membukakan pintu untuk mempersilahkan Abu Nawas masuk. "Hei kawan, ayo kita makan," ajak Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Alhamdulillah barusan aku sudah makan," balasnya. "Apa yang kamu makan?" tanya Abu Nawas. "Hari ini aku makan daging burung dara Abu Nawas," jawabnya berpura-pura. Abu Nawas tahu kalau kawannya itu berkata bohong untuk menutupi keadaan dirinya. Sekilas Abu Nawas melihat sisa keju kecil yang menempel di janggut kawannya. "Sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu barusan saja makan daging burung dara," ujar Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa tahu Abu Nawas?" tanya kawannya penasaran.
Ya, karena aku melihat kotoran burung dara di jenggotmu, celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, kawan Abu Nawas segera memegangi jenggotnya. Ia pun menemukan potongan keju kecil yang menempel di jenggotnya. Menyadari dirinya ketahuan berbohong, keduanya pun tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas memberikan uang kepada kawannya itu. "Abu Nawas, uang yang kau berikan terlalu banyak. Janganlah berlebihan seperti ini. Aku tidak mau menerimanya," tolak kawannya. "Terimalah, ini hanya separuh dari hadiah yang aku dapatkan dari Baginda Raja," desak Abu Nawas. Kawannya pun mengucap syukur kepada Allah dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas.